Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian silogisme. Yang pertama adalah mengenakan suatu dengan penafsiran lain, adapun sedangkan secara istilah adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi, pernyataan dan sebuah konklusi. Konsep-konsep dalam silogisme yang pertama, silogisme kategorial, yaitu silogisme yang semua proporsinya merupakan kategorial. Hukum-hukum silogisme kategorik adalah: satu, apabila salah satu premis bersifat partikular maka kesimpulan harus partikular juga. Yang kedua, apabila salah satu premis bersifat negatif maka kesimpulannya harus negatif juga. Apabila kedua premis bersifat partikular maka tidak sah diambil kesimpulan. Apabila kedua premis bersifat negatif maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Hal ini dikarenakan tidak ada mata rantai yang menghubungkan antara proposisi premisnya. Kesimpulan dapat diambil jika salah satu premisnya positif. Apabila term penengah dari suatu premis tidak tentu maka tidak akan sah diambil kesimpulannya. Dan predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Apabila tidak konsisten maka kesimpulannya akan salah. Yang ketujuh adalah term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulan menjadi lain. Contoh, bulan itu bersinar di langit mayor pertama. Januari adalah bulan minor, maka kesimpulannya adalah Januari bersinar di langit. Yang kedelapan adalah silogisme harus terdiri dari tiga term, yaitu subjek, predikat, dan term objek. Tidak bisa diturunkan konklusinya. Kemudian unsur dari silogisme kategori adalah absah dan benar. Absah yaitu keabsahan dan kebenaran dalam silogisme merupakan suatu satuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mendapat konklusi yang sah dan benar, hanya konklusi dari premis yang benar dari prosedur yang sah, konklusi itu dapat diakui. Oke, itu tadi tentang silogisme kategori. Yang selanjutnya adalah silogisme hipotetik, yaitu argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Hukum dalam silogisme hipotetik. Hukum-hukum silogisme hipotetik mengambil konklusi dari silogisme hipotetik jauh lebih mudah dibanding silogisme kategorik, tetapi yang penting menentukan kebenaran konklusinya bila premis-premisnya merupakan pernyataan yang benar. Bila attachment kita melambangkan jenis yang ketiga adalah silogisme alternatif, yaitu silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contoh, Nenek Sumi berada di Bandung atau Bogor. Nenek Sumi berada di Bandung, jadi kesimpulannya Nenek Sumi tidak berada di Bogor. Jadi yang selanjutnya adalah etimen. Silogisme ini memang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan kesimpulannya. Contoh, dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu. Anda telah memenangkan sayembara ini, karena itu Anda berhak menerima hadiahnya. Kemudian jenis silogisme yang kelima adalah silogisme disjungtif, yaitu
Silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Hukum-hukum silogisme disjungtif yaitu hukum-hukum silogisme dalam arti sempit, konklusi yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Contoh hujan Hasan berbaju putih atau tidak putih. Ternyata Hasan berbaju putih. Kesimpulannya Hasan tidak berbaju. Hukum-hukum silogisme disjungtif dalam arti luas, yaitu kebenaran konklusinya adalah bila premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah. Contoh Budi menjadi guru atau pelaut. Budi adalah guru, maka Budi bukan pelaut. Hukum-hukum mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah. Contoh penjahat itu lari ke Solo atau ke Jogja, ternyata tidak lari ke Jogja. Kesimpulannya dia lari ke Solo. Maka itu adalah konklusi yang salah karena bisa jadi ia lari ke kota lain. Itu tadi tentang pengertian silogisme.